Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kembali lagi bersama saya Alif Gaska. Di sini saya bersama teman saya yaitu Muhammad Reza. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara saya, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Proses masuknya Islam di Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama itu teori India. Teori ini dikemukakan oleh Bisnabel, Snapronje, Moked, dan Fatimi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia berasal dari benua India sekitar abad ke-31. Bisnabel mengajukan bukti bahwa adanya persamaan mazhab Syafi'i antara di anak benua dengan di Indonesia. Dan yang kedua itu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Arnold berpendapat bahwa selain dari Coromandel dan Malabar, Islam Nusantara juga berasal dari Arab. Bukti ini ia ajukan ialah dengan adanya kesamaan mazhab antara di Coromandel dan Malabar dengan mazhab mayoritas umat Islam di Nusantara yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab ini dibawa oleh para pedagang Coromandel dan Malabar ke Nusantara. Dan yang ketiga itu teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jajadiningrat. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai atau sekarang Aceh. Dan yang terakhir itu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara bahwa dari Timur Tengah atau Arab maupun Gujarat atau India. Tetapi dari Cina. Pada abad ke-9 banyak orang Muslim Cina di kanton di wilayah Cina sekatan lain yang mengungsi ke Jawa sebagai Kedah dan Sumatera. Hal ini terjadi karena pada masa Huan Chou terjadi penumpasan terhadap penduduk beragama Islam. Dan sekarang giliran saya bertanya kepada saudara Aldi. Di sini saya akan bertanya tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa macam, itu bisa melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, pendidikan, tasawuf. Coba saudara jelaskan bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan itu. Nah, pada abad ke-7 sampai abad ke-16, perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat dan bagian timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang Arab atau Persia, India turut serta mengambil bagian Indonesia. Penggunaan jalur perdagangan ini sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Dijelaskan di sini bahwa proses Islamisasi melalui saluran perdagangan itu dipercepat oleh situasi dan kondisi politik. Beberapa kerajaan di mana adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Secara umum, Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan itu mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula mereka datang ke tempat-tempat pusat perdagangan, dan kemudian di antaranya ada yang tempat tinggal baik untuk sementara maupun menetap. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan golongan pedagang Muslim dan negeri-negeri asing disebut pekojan. Nah, begitu yang dapat saya jelaskan. Sedikit menambahkan saudara, menjelang abad ke-13 di pesisir Aceh sudah ada pemukiman Muslim. Persentuhan antara penduduk pribumi dengan pedagang Muslim Arab, Persia dan India memang pertama kali terjadi di daerah ini. Karena itu diperkirakan proses Islamisasi sudah berlangsung sejak persentuhan itu terjadi. Setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Mata rantai penting pelajaran beralih ke Aceh, kerajaan Islam yang melanjutkan kejayaan Samudra Pasai. Sementara itu,
Di Jawa, proses Islamisasi sudah berlangsung sejak abad ke-11 meskipun belum melalui terbukti dengan ditemukannya makam Fatimah bint Maimun di lereng Gresik yang berangka tahun 475 Hijrah atau 1082 Masehi. Berita tentang Islam di Jawa memang masih langka pada abad ke-11 dan 12 Masehi. Akan tetapi sejak lahir abad ke-13 dan abad-abad berikutnya, terutama ketika Majapahit mencapai puncak kebesarannya, pengaruh Islam masuk ke Indonesia bagian timur khususnya di daerah Maluku. Khususnya daerah Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentuk dari pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, Maluku. Menurut Thomas Fayres, orang masuk Islam ke Maluku kira-kira pada tahun 1460 sampai 1465 Masehi. Hal ini sejalan dengan berita Antonio Galvao. Orang-orang Islam masuk Maluku tidak menghadapi kerjaan-kerjaan yang sedang mengalami pencarian sebagai halnya di Jawa. Itu saudara. Oke, baik. Mungkin hal ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.